Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah project baru atau aplikasi baru ya. Kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis web yang sangat sederhana dan video ini saya khususkan buat teman-teman yang masih belajar atau yang masih pemula teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah jago yang menonton video ini ya silakan ditambahkan atau ada saran atau ada kritik ya nggak apa-apa, silakan di komentari atau silakan diberikan sebuah saran di kolom komentar. Oke, di sini kita hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang pertama kita akan membuat HTML-nya dulu, teman-teman. Dan kemudian kita akan menghubungkan JavaScript-nya seperti ini. Title-nya mungkin saya akan merubahnya menjadi jawaban acak ya. Jadi aplikasi ini kita akan membuat itu jawaban acak. Kita bisa menginput sebuah pertanyaan dan dia akan mengeluarkan sebuah jawaban yang acak ya gitu ya. Nanti kita akan menggunakan data dummy di sini ya teman-teman ya. Di sini saya akan membuat sebuah kelas yang namanya container. Kemudian di dalam container ini saya membuat kelas lagi dengan nama judul, dan judulnya saya buat di dalam heading 3 yaitu selamat datang di jawaban acak. Oke. Kemudian di bawah kelas judul kita membuat sebuah kelas yang namanya input pertanyaan ya. Dan di sini kita membuat paragraf yang isinya masukkan pertanyaan kamu di bawah ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian di dalam atau di bawah kelas input pertanyaan kita bisa membuat sebuah kelas baru dan kita buat nama input. Ini mungkin kita ubah menjadi judul ya, judul pertanyaan. Kemudian untuk kelas yang selanjutnya kita membuat input pertanyaan seperti ini. Dan di dalam kelas ini kita membuat input atau form input dengan tipe teks kurang lebih seperti ini aja. Dan kita juga membuat sebuah button untuk menjalankan fungsinya nanti, yaitu jawaban seperti ini teman-teman. Kita membutuhkan on click di sini. Dan saya mungkin membuat jalankan fungsi. Kita juga membutuhkan ID. Nanti ID ini berguna untuk menonaktifkan tombolnya ya. Nanti kita akan membuat logikanya seperti apa. Oke, di sini kita membuat sebuah ID tampil sekali gitu ya. Yang sederhana saja agar kita mudah mengingat ya. Oke, berarti sekarang di bawah kelas input pertanyaan kita membuat sebuah kelas lagi dengan nama hasil ya, dengan nama hasil underscore jawaban seperti ini. Dan di dalam kelas ini kita membuat sebuah paragraf dan kita kosongkan aja, namun kita buat ID ya, namun ID-nya adalah apa ya, jawaban ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, sekarang coba kita masuk di CSS-nya. Kita akan mengatur keseluruhan dulu seperti ini. Marginnya 0, kemudian paddingnya juga 0 teman-teman. Dan untuk bodinya kita akan set lebarnya menjadi 100%, tingginya 100 VH, dan kita akan
mengatur konten kita berada di tengah, kita bisa menggunakan yang namanya display, flex, justify content center, align items center. Oke. Sekarang kita mengambil kelas yang namanya container. Oke ya. Kita seleksi di CSS-nya kelas container seperti ini, dan kita akan membuat lebarnya itu 400 px dan tingginya ya kita mungkin membuat 250 px saja. Oke, mungkin kita buat background ya. E2 EDFF ini heksadesimal teman-teman ya. Dan kita bisa menambahkan border radius mungkin 10 px. Sekarang kita seleksi kelas yang namanya judul. Di sini kita membuat kelas judul teman-teman, dan kita akan mengatur lebarnya yaitu 100%. 100% ini yaitu dari lebar kontainernya ya. Dan height-nya mungkin kita buat 20 px saja. Agar dia ke tengah, kita bisa menambahkan yang namanya text align center seperti ini. Dan mungkin margin top-nya kita rubah menjadi 50 px. Dan margin bottom kita mungkin rubah menjadi 20 px. Oke. Sekarang kita panggil kelas yang namanya judul pertanyaan. Kita seleksi di CSS-nya, judul pertanyaan, kemudian width-nya juga kita set menjadi 100% dari container, kemudian height-nya atau tingginya 20 px aja. Kita membuatnya ke tengah dengan text align center seperti ini. Lalu kita seleksi lagi kelas dari HTML yang namanya input pertanyaan seperti ini teman-teman. Kita mungkin bisa menempatkannya di sini, input pertanyaan. Lalu lebarnya juga sama yaitu 100% dari kontainernya. Kemudian height-nya mungkin kita atur jadi 40 px dan text align center. Oke, mungkin sedikit kita ubah untuk form inputnya. Jadi kita bisa mengambil elemennya dari HTML, lebarnya mungkin kita rubah menjadi 100 px. Ini terlalu kecil, berarti 200. Cukup lah ya. Kemudian tingginya mungkin kita rubah menjadi 20 px. Oke. Sekarang untuk hasil ya, yang mana nih hasil? Yang ini teman-teman dari HTML-nya itu hasil pertanyaan. Kita hasil jawaban maksudnya. Kita seleksi di sini. Kita atur juga lebarnya itu 100% dari kontainer. Kemudian height-nya mungkin kita kasih 30 px aja teman-teman ya. Dan ya cukup untuk dua ini aja. Selanjutnya mungkin sudah ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke JavaScript-nya. Yang pertama yang kita lakukan untuk membuat aplikasi ini ya, kita akan mengambil on click-nya ya, nilai dari on click-nya yang mana nanti ini akan jadi sebuah function di JavaScript. Oke, teman-teman, kita copy saja dan di JavaScript-nya kita membuat function dan kita pastekan di sini. Dan kita membuat sebuah block scope atau ya mungkin ini block scope atau function scope ya. Oke lah ya, bebas ya, saya lupa juga. Dan di sini kita akan membuat kumpulan jawaban ya, random ya teman-teman ya. Mungkin kita membuat variabelnya dulu yaitu kumpulan jawaban. Dan kita membuatnya di dalam array. Kemarin kita sudah belajar array teman-teman ya. Seharusnya teman-teman sudah paham. Dan di dalam array ini kita akan menggunakan tipe data string untuk jawabannya. Jadi di sini mungkin kita buat jawaban asal aja ya teman-teman ya. Nggak tahu.
kok nanya saya gitu ya. Kemudian setiap nilai ya, setiap string itu kita pisahkan dengan koma. Oke ya. Jawaban yang kedua apa ya? Kamu nanya gitu ya kan? Pisahkan lagi dengan koma, kemudian tambahkan jawaban baru lagi, yaitu mungkin saja. Oke ya. Kemudian kita buat lagi, yaitu banyak berdoa. Kemudian kita pisahkan lagi dengan koma dan kita membuat jawaban lagi, yaitu kamu sudah yakin gitu ya. Oke, lagi kita tambahkan lagi, jangan lupa pisahkan dengan koma. Kemudian jawaban selanjutnya mungkin apa ya teman-teman ya, coba dong apa ya, jawaban apa ya, gua nggak punya ide lagi. Oh ini nih. Oke, kita tambahkan satu lagi ya, nggak bahaya tak. Gini nih, ini lagi viral nih. Oke. Nah, sekarang setelah kita membuat beberapa kumpulan jawaban yang nantinya akan kita tampilkan secara random ya, kita membuat variabel baru untuk mengacaknya. Jadi kita mungkin membuat sebuah variabel dengan nama apa ya, jawaban acak ya, dan kita membuat seperti ini teman-teman. Math.floor, kemudian di dalam kurung kita membuat lagi math dan .random seperti ini. Oke, dan ini tanda bintang atau tanda kali ya. Di sini kita menambahkan variabel dari array-nya, yaitu kumpulan jawaban ya. Oke, seperti ini teman-teman, dan kita tambahkan .length seperti ini. Oke. Sekarang kita membuat variabel baru lagi dengan hasil acak seperti ini teman-teman, dan kita akan memanggil variabel dari array-nya seperti ini. Lalu di dalamnya ini kita tambahkan sebuah array baru dan kita isi, yaitu variabel jawaban acak seperti ini teman-teman. Oke, sekarang tugas kita adalah kita akan mengambil ID, yang mana ID ini dari ini teman-teman ya, ini ya, dari hasilnya ini, hasil jawaban. Kita mengambilnya dengan cara dokumen writeLine seperti ini teman-teman. Bukan dokumen writeLine, dokumen .getElementById, dan nama ID-nya adalah jawaban, dan kita manipulasi dengan cara inner HTML sama dengan hasil jawaban teman-teman ya, hasil acak maksudnya. Kemudian logikanya, ketika user sudah mengklik jawaban ini, tombol jawaban, maka user hanya punya kesempatan sekali ya, gitu ya. Jadi kita bisa menonaktifkan tombolnya setelah user mengklik. Oke, dengan cara dokumen.getElementById ya, kita ambil dulu ID-nya, yaitu apa teman-teman? Ya, dari buttonnya ya, itu tampil sekali. Kita masukkan di sini teman-teman ID-nya seperti ini. Baru di apa di sini? Disable ya. Disable, kemudian sama dengan true. Oke. Oke, sekarang udah selesai ya. Coba kita testing dulu aplikasi kita. Semoga berhasil teman-teman ya. Coba saya mau bertanya. Oh, ini masih ada ya. Coba kita hapus dulu outline-nya. Di sini berarti di input outline-nya kita kasih 0 aja. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan padding left-nya. Padding left-nya 5px aja. Nah, begini. Oke. Coba kita jalankan aplikasi kita. Mau bertanya apa? Hari ini hari apa? Misal ya, tanda tanya kan. Coba kita klik jawaban. Nah, kamu nanya. Gitu ya. Gitu ya. Oke.
Tapi ini jawabannya masih ada di samping. Bagaimana caranya untuk adanya di tengah gitu ya? Ini hasil jawabannya ada nggak ya tadi? Nah, ini dia teman-teman. Kita kurang menambahkan yang namanya text align center. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Kamu lagi apa gitu kan? Coba kita klik. Nah, nggak tahu kok nanya saya gitu ya. Nah, ketika kita sudah klik tombolnya, maka ini tidak aktif lagi teman-teman. Caranya untuk aktif ya kita refresh lagi gitu kan. Nah, kita tanya lagi nih. Tahun ini apakah saya jadi programmer? Tanda tanya kan. Jawaban, kamu sudah yakin? Nah, gitu. Nah, itu maksud saya teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman menonton video ini dari awal sampai selesai dan silakan komen apa yang teman-teman dapatkan dari video ini, pengalaman apa yang teman-teman bisa ambil. Dan saya berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, thank you.